Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Fans Saudi yang memperjuangkan Arabisasi di Indonesia mengamuk. Ini gara-gara kini beredar kabar tentang keterbukaan dan kebebasan di Arab Saudi. Salah satu yang sedang ramai diangkat di media internasional adalah Festival Megah Riyadh Season yang dimulai pada 20 Oktober. Yang menjadi bintang pembuka festival tersebut adalah bintang musik rap asal Amerika Serikat Pitbull. Puluhan ribu penonton berjingkrak-jingkrak bergoyang mengikuti show Pitbull. Tiket pertunjukannya ludes habis terjual. Pertunjukan itu bahkan disiarkan secara live di televisi nasional. Show Pitbull ini akan dilanjutkan dengan rangkaian pertunjukan hiburan lainnya. Begitu juga akan ada parade dan pesta kembang api. Tidak tanggung-tanggung, ada lebih dari 7.000 acara digelar di 14 area. Hampir semua acara dari Festival Riyadh digelar secara gratis. Hanya beberapa, misalnya konser Pitbull, yang dibuat secara eksklusif dan berbayar. Festival Riyadh menjadi sebuah ajang penting karena itu merupakan penanda dari apa yang disebut sebagai visi Saudi 2030. Penguasa Saudi sekarang, Pangeran Muhammad bin Salman, memang sedang berusaha membangun sebuah Saudi baru yang lebih terbuka, lebih bebas. Salman percaya bahwa tanpa perubahan ke arah keterbukaan, Saudi akan terpuruk dan tertinggal dalam peradaban dunia. Salman tahu bahwa selama ini Saudi kaya karena sumber daya alamnya. Namun ke depan berkah minyak itu akan habis. Karena itu yang diperlukan adalah mengubah Saudi menjadi sebuah negara dan bangsa yang mengadopsi modernisasi alam berpikir. Saudi harus mempelajari sains dan ilmu pengetahuan. Selama berpuluh tahun, generasi muda Saudi terlalu manja karena mengira kekayaan itu datang dengan sendirinya. Mindset semacam itu harus berubah. Anak muda Saudi harus mau bekerja keras dan belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan tempat terbaik yang akan bisa menjadi kiblat kemajuan adalah Barat. Karena itulah Salman percaya bahwa bangsa Saudi harus menjadi Barat, bukan hanya dalam hal misalnya kepemilikan barang-barang konsumtif, tapi juga dalam hal budaya, cara berpikir, dan penguasaan pengetahuan. Untuk itu tidak ada pilihan lain, bangsa Saudi harus menjadi bangsa terbuka. Segenap tradisi lama yang serba mengharamkan harus dihabisi. Bangsa Arab harus menjadi bangsa sekuler. Salman sadar kemajuan Saudi di masa depan akan sangat bergantung pada kerjasama mereka dengan negara-negara industri maju. Dan negara-negara itu tidak akan merasa nyaman bila harus bekerja sama dengan sebuah negara yang tertutup. Visi Raja Salman itu dituangkan dalam visi Saudi 2030. Kunci kemajuan Saudi menurut visi ini adalah mendorong aktivitas investasi, meningkatkan perdagangan non-minyak internasional, serta mempromosikan image sekuler kerajaan Saudi. Dalam konteks itulah Festival Riyadh ini diselenggarakan. Dalam konteks ini pula kerajaan Saudi mengumandangkan kebebasan perempuan. Perempuan Saudi yang dulu serba terkungkung, kini secara perlahan mengalami kemerdekaan. Ada banyak hal yang mereka baru nikmati saat ini, meski di banyak negara lain sudah sangat lama ada. Sejumlah kemajuan yang dikampanyekan pemerintah Saudi antara lain adalah kini perempuan bisa bepergian keluar rumah tanpa izin wali pria.
Perempuan diizinkan mengemudi mobil. Perempuan punya hak memilih dalam pemilu. Perempuan berhak atas pendidikan dan kesehatan tanpa izin wali pria. Perempuan bisa membuka bisnis sendiri tanpa izin wali pria. Perempuan bisa menonton pertandingan olahraga di stadion. Perempuan bisa bekerja dan menduduki posisi publik. Perempuan bisa berolahraga di jalanan. Perempuan bisa mendaftar ke militer. Perempuan tak selalu harus menggunakan abaya. Belum lama ini, kantor berita internasional AFP juga menurunkan tulisan khusus tentang era keterbukaan baru di Saudi. Di situ digambarkan, antara lain, perubahan di pantai Saudi. Di masa lalu ada pemisahan area pria dan wanita. Kini dengan membayar 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta rupiah per orang, sepasang kekasih bisa masuk ke Pure Beach dekat Jeddah, di mana tersedia hiburan musik, dansa, dan taman air. Perempuan Saudi yang diwawancara AFP menyatakan apa yang terjadi saat ini tak pernah terbayangkan bisa terwujud beberapa tahun yang lalu. Ini adalah simbol kebahagiaan, katanya. Ini adalah impian kami untuk datang ke sini dan menghabiskan akhir pekan yang indah, tambahnya. Para pengunjung wanita yang ingin berenang dibolehkan memakai bikini. Beberapa di antaranya bersantai sambil menghisap shisha. Saat matahari terbenam, di panggung hadir penari yang bergoyang dengan mengikuti musik barat. Di antara penonton terlihat banyak pasangan berpelukan. Petugas yang diwawancara AFP menyatakan mereka tidak tahu apakah pasangan yang berpelukan itu sudah menikah atau belum. Dan ini semua adalah perkembangan yang penting, mengingat sampai 2 tahun yang lalu pasangan asing yang belum menikah tidak diizinkan untuk berbagi kamar hotel. Seorang warga Saudi yang lain mengatakan, banyak yang sudah berubah sekarang. Beberapa tahun yang lalu kami bahkan tidak diizinkan untuk mendengarkan musik. Jadi ini semua seperti surga. Arab mengalami liberalisasi. Bagi kita di Indonesia, apa yang terjadi di Saudi ini akan punya pengaruh penting. Untuk waktu yang lama, Islam di Indonesia mengalami tekanan budaya akibat pengaruh kampanye konservatisme Islam yang didanai pemerintah Saudi. Islam Indonesia yang semula moderat, toleran, terbuka, dan melebur dengan kebudayaan Nusantara sejak tahun 1990-an mengalami apa yang kerap disebut sebagai Arabisasi. Islam Indonesia perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi tertutup, konservatif, dan kaku. Perbenturan antara Islam Nusantara dan Islam Arab menjadi gejala yang tidak terhindarkan, terutama sejak reformasi dimulai. Para pecinta Saudi percaya bahwa menjadi Arab adalah sebuah jalan yang diperlukan untuk memperkuat keimanan. Dalam pandangan mereka, Islam datang dari tanah Arab, dan karena itulah ke tanah Arab kita harus berkiblat. Kini, ketika ternyata Saudi berubah dan mengalami liberalisasi, perkembangan ini merupakan tamparan yang sangat keras terhadap mereka, para fans sejati Arab Saudi. Kini mereka nampaknya sedang dalam tahap denial, pengingkaran. Mereka tak menerima kenyataan. Dan salah satu cara denial yang mereka lakukan adalah tidak percaya, seraya menuduh bahwa berita-berita tentang liberalisasi Saudi itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam, termasuk rezim Jokowi. Dalam salah satu WA group yang saya ikuti, dengan geli saya membaca bagaimana para pecinta Saudi marah-marah soal berita keterbukaan Saudi itu. Saya kutipkan saja sebagian chat mereka ketika ada seorang anggota grup memforward berita liberalisasi Saudi itu. Begini antara lain bunyi chat mereka. Berita tukang hoax, rezim anjing, yang bikin berita temannya Ahok yang baru di training di Beijing. Arab selalu jadi sasaran kejelekan kaum cebong. Pengikut dan pendukung Jokowi menyudutkan Arab. Rejim Jokowi mengobarkan perang besar di negeri ini. Jadi mereka meracau luar biasa. Mereka tidak menyangka Saudi akan berubah ke arah keterbukaan. Karena itulah mereka marah-marah. Dan seperti biasa dalam kekalutan, mereka pun menimpakan kesalahan pada Jokowi atau Ahok dan Cina. Kita yang berakal sehat sebaiknya memaklumi saja kekalutan mereka yang kalah ini. Saya percaya pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalan. Dan perubahan Saudi adalah bagian dari proses bangsa ini menemukan kebenaran. Mari terus gunakan akal sehat.
Karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.